Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan matriks dan ruang vektor. Oke, kita masih membahas tentang sistem persamaan linier ya. Kalau sebelumnya kita sudah tahu apa itu SPL ya, kemudian kita sudah tahu matriks perluasan, OBE, dan juga bentuk eselon baris dan bentuk eselon baris reduksi. Sekarang kita akan belajar tentang mencari solusi SPL menggunakan metode ya. Kita akan menggunakan metode eliminasi untuk mencari solusi SPL atau mencari nilai-nilai variabel yang ada di suatu SPL ya. Nilai X-nya gitu ya, X1, X2, X3 gitu atau X, Y, Z ya, tergantung notasi yang digunakan di suatu SPL. Nah, jadi untuk mencari, ini akan saya ulang lagi ya, untuk mencari mencari solusi SPL, kita akan mengubah SPL ini menjadi bentuk matriks perluasan. Dari matriks perluasan ini akan kita ubah menjadi bentuk eselon baris, kalau kita pakai metode Gauss ya, atau kita ubah jadi bentuk eselon baris reduksi, kalau kita menggunakan metode Gauss-Jordan. Kalau kita sampai bentuk eselon baris, maka di sini nanti kita perlu melakukan substitusi lagi. Itu ya, substitusi mundur. Tapi kalau bentuknya sudah sampai ke yang tereduksi, maka kita tidak perlu melakukan substitusi. Nah, dengan cara apa kita mengubah matriks perluasan menjadi bentuk eselon baris atau bentuk eselon baris reduksi ini? Kita menggunakan OBE atau operasi baris elementer. Kita akan coba melakukan penyelesaian SPL menggunakan eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan ya. Pertama kita bahas dulu tentang eliminasi Gauss. Nah, jadi sebagaimana tujuan sebelumnya, untuk memperoleh suatu solusi dari SPL, maka akan lebih mudah jika matriks perluasannya dalam bentuk eselon baris gitu ya. Nah, jadi kalau untuk metode eliminasi Gauss ini bertujuan mengubah sebuah matriks perluasan tadi menjadi bentuk eselon baris ya, dengan cara OBE yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya. Nah, ya. Untuk algoritma dan langkah-langkahnya akan kita bahas. Jadi, misalnya kita punya SPL seperti ini ya. Berarti ada berapa persamaan kalau di sini? Kita punya 3 persamaan ya, persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga. Kemudian yang paling kanan ini adalah konstantanya ya, karena ini adalah matriks perluasan. Nah, jadi yang pertama kita lakukan untuk menerapkan eliminasi Gauss ini ya, mengubah dari matriks perluasan ini menjadi bentuk eselon baris ya. Kalau masih lupa tentang bentuk eselon baris, silakan dicek di video sebelumnya ya. Nah, yang pertama adalah kita harus pastikan dulu bahwa entry tak nol pertama, yang paling kiri ya, entry tak nol pertama itu harus 1. Ya. Nah, kalau kita lihat nih, pertama tinjau kolom tak nol yang paling kiri dulu. Kita tinjau yang paling kiri, oh ada yang bernilai 0, ada yang bernilai tak 0. Kita ingin kolom tak 0 itu berada di paling kiri dan paling atas. Gitu. Sehingga yang bisa kita lakukan mengubah matriks perluasannya dengan cara menukar baris. Artinya kita pakai OBE yang pertama ya. Kita akan mengubah baris pertama dengan baris kedua. Kalau teman-teman ingin mengubah dengan baris ketiga, tidak masalah ya, silakan dicoba saja. Gitu, tidak masalah ya. Dalam contoh ini kita melakukan perubahan baris ya, penukaran baris. Baris pertama kita ubah, kita tukar dengan baris kedua. Ya, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah karena tadi di sini masih angka 2 ya, artinya tak 0 pertamanya masih bukan 1, sehingga kita harus ubah menjadi 1. Caranya gimana? Caranya adalah baris pertama kita bagi dengan 2.
Ya, kita ubah nih baris pertama, artinya baris kedua dan ketiganya tetap teman-teman bisa tuliskan terlebih dahulu ya yang tidak ada perubahan ini, baru kita tuliskan baris pertama. Nah, baris pertamanya kita tukar dengan setengah B1 ya, sehingga di sini menjadi 1, 2, min 5, 3, 6, 14 ya. Sekali lagi, karena OBE ini adalah operasi baris, maka berlaku untuk semua entry di baris yang sama. Oke, nah setelah itu kita harus pastikan bahwa di bawah satu utama itu harus tak nol. Jadi kalau kita sudah menemukan satu utama, kita harus memastikan di bawahnya itu harus bernilai 0. Gitu ya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara baris ketiga tadi yang sebelumnya itu 2 ya angkanya, kita ubah dengan min 2 B1 plus B3. Caranya gimana? Kita menjadikan yang satu ini sebagai pivotnya ya. Tinggal cari lawannya aja, karena tadi 2 berarti untuk mengubah 2 menjadi 0 itu ya min 2 kali B1 ditambah B3 ditambah baris itu sendiri, kan gitu ya. Jadi seperti ini. Oke ya, sehingga di sini yang berubah adalah baris ketiga saja ya. Baris pertama dan kedua tetap. Oke. Nah, kemudian setelah kita pantau lagi nih, ini di bawah satu utama sudah 0, sekarang kita geser ke baris kedua. Entry tak nol pertama yang paling kiri haruslah bernilai 1. Kalau kita lihat di sini, entry tak nol pertamanya berapa? Min 2 kan? Gitu ya. Artinya kita harus bisa mengubah min 2 ini menjadi 1. Caranya nah ya. Nah, jadi kan di sini sebenarnya kolom yang paling kiri di sini sudah tak nol semua ya. Kita bisa memilih misalnya ya udah kita nggak perlu tukar baris lah, kita gunakan ini saja. Min 2 kita ubah jadi 1. Dengan cara dibagi menjadi setengah B2. Ya, jadi baris kedua ini kita ubah jadi setengah B2. Sehingga di sini kita sudah dapat satu utama. Kalau kita sudah dapat satu utama, kita cek di bawahnya ini harus 0. Ya, jadi jangan buru-buru ke baris selanjutnya untuk mencari satu utama, tapi setiap kita mendapatkan satu utama di setiap baris, kita harus tinjau kolomnya, harus tinjau di bawahnya harus 0 dulu gitu ya, baru ke satu utama yang lain. Nah, sehingga 5 ini harus kita ubah jadi 0. Dengan cara apa? Mengubah baris ketiga dengan min 5 B2 ditambah B3 ya. Sehingga menghasilkan seperti ini. Nah, kita cek nih, ternyata di bawah satu utama udah 0, berarti udah oke. Sekarang kita baru geser ke baris ketiga. Nah, di sini ada entry tak 0 pertama yaitu 3 ya. Padahal yang namanya entry tak 0 pertama itu harus 1. Artinya 3 ini kita ubah gitu ya menjadi 1. Dengan cara apa? Dengan cara ya baris ini kita bagi dengan ya. Sehingga berubah menjadi seperti ini. Nah, kalau teman-teman cek, ini di bawah satu utama sudah bernilai 0 semua. Artinya, matriks ini, matriks perluasan yang tadi sudah berbentuk eselon baris ya. Nah, sehingga kita sudah bisa mendapatkan penyelesaian SPL-nya. Jadi, karena ini eliminasi Gauss, berarti kita lanjutkan dengan substitusi ya. Jadi dari SPL ini, dari matriks ini kita ubah lagi jadi SPL untuk mencari nilai variabelnya gitu ya. Ini untuk eliminasi Gauss. Selanjutnya adalah eliminasi Gauss-Jordan. Nah, metode ini juga sama, kita mengubah matriks perluasan menjadi bentuk eselon baris tereduksi dengan menggunakan operasi baris elementer. Untuk langkah-langkahnya sama seperti eliminasi Gauss, bedanya kalau eliminasi Gauss-Jordan ini setelah kita memastikan di bawah satu utama 0 semua, kita akan sampai akhir ya, nanti kita akan mengenolkan yang bagian atasnya ya. Oke. Misalnya kita sudah mendapatkan matriks yang bentuk eselon baris. Nah, jadi kalau untuk menggunakan Gauss-Jordan, kita harus pakai Gauss dulu
ya mengubah matriks itu menjadi bentuk eselon baris. Baru kita mikirin untuk mengenolkan bagian atas dari satu utama ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini kan di atas satu utamanya masih bukan 0 ya, gitu. Nah, ini yang nanti akan kita ubah. Nah, caranya kita akan mulai dari satu utama yang paling kanan. Ya, karena tadi di atasnya itu belum 0, maka kita akan mengubah baris kedua dan baris pertama ya dengan cara seperti ini. Baris kedua diubah dengan 4B3 tambah B2, kemudian baris pertama diubah dengan min 6B3 plus B1, sehingga kita peroleh nih di atas satu utama sudah bernilai 0. Kalau sudah seperti ini, sudah aman, baru kita geser ke baris selanjutnya, yaitu kita ke atas, yaitu baris kedua ya. Nah, di atas satu utama ini masih bukan 0 ya, masih min 5. Sehingga kita harus mengubah ya, mengubah baris pertama. Nah, sehingga jadi baris pertama diubah menjadi 5B2 plus B1. Nah, akhirnya bentuknya seperti ini ya. Nah, bentuk ini sudah bentuk eselon baris reduksi karena di atas dan di bawah satu utama ini sudah bernilai 0 semua gitu ya. Sehingga kita sudah bisa mendapatkan nilai X atau nilai variabel-variabel yang ada di SPL tersebut. Algoritmanya adalah untuk eliminasi Gauss, kita pastikan dulu satu utamanya gitu ya. Satu utamanya, kalau kita sudah mendapatkan satu utama, kita nolkan di bagian bawahnya, kemudian lanjut ke baris selanjutnya, baris kedua misalnya ya, kita nolkan lagi di bawahnya, dan seterusnya. Misalnya, ada contoh penggunaan eliminasi Gauss untuk mencari solusi SPL. Jadi misalnya kita punya SPL seperti ini. Nah, yang kita lakukan apa? Sama seperti yang telah saya sampaikan tadi ya. Dari SPL ini, kita akan ubah menjadi bentuk matriks menjadi seperti ini ya. Min 1, min 2, 3, 9, min 1, 3, 0, min 4, 2, min 5, 5, dan 17. Nah, kemudian mulai kita melakukan proses eliminasi Gauss ya. Kita mencari satu utama dulu nih. Jadi kita lihat di kolom pertama, entry tanol itu harus ada di paling kiri. Nah, ya udah karena ini sudah ada nih baris pertama, ya udah kita tidak perlu tukar baris ya. Kemudian di sini tak nol pertamanya sudah 1. Artinya kita sudah mendapatkan satu utama. Kemudian setelah kita dapat satu utama, kita cek bawahnya harus 0 semua ya. Kita sudah menemukan satu utama di bagian paling kiri atas. Kemudian kita cek di bawah satu utama harus bernilai 0. Ternyata di sini belum bernilai 0. Artinya kita akan mengubah baris kedua dan baris ketiga ya. Ini juga belum bernilai 0. Baris kedua dan baris ketiga. Baris kedua kita ubah dengan cara mengurangi ya. Baris ketiga dengan cara min 2 B1 tambah B3. Sehingga kita peroleh di bawah satu utama ini sudah bernilai 0 semua. Kemudian kita lanjut ke baris yang kedua. Ternyata di baris kedua entry tak 0 pertamanya adalah 1. Artinya, ini sudah satu utama. Tinggal kita pastikan di bagian bawah satu utama itu harus bernilai 0. Sedangkan ini masih min 1 ya. Berarti harus kita ubah lagi. Ya, kita ubah baris ketiga menggunakan OBE ini. Kemudian, setelah aman nih, di bawah satu utama sudah 0, kita lanjut ke baris selanjutnya. Ternyata entry tak 0 pertamanya 2, bukan 1. Artinya kita ubah dulu supaya menjadi 1. Nah, bentuk ini ya, bentuk ini sudah mencapai bentuk eselon baris karena di bawah satu utamanya sudah bernilai 0.
Nah, karena kita menggunakan eliminasi Gauss, maka kalau bentuknya sudah echelon baris, kita gunakan dulu substitusi. Jadi kita kembalikan lagi ke bentuk SPL ya, untuk mencari nilai Z, nilai Y, dan nilai X-nya. Gitu. Nah, ya, jadi kalau eliminasi Gauss setelah bentuk echelon baris, kita masih harus mengubah ke SPL dan melakukan substitusi mundur. Nah, bagaimana dengan yang Gauss-Jordan? Kalau tadi kita sudah sampai bentuk echelon baris, kita tinggal bisa melanjutkan, mulai dari satu utama yang paling akhir ini. Nah, kita harus bisa pastikan bagian atasnya ini 0 semua, artinya kita akan mengubah baris pertama dan baris kedua, supaya di atas satu utama itu 0 semua, ya. Ini ya. Nah, setelah dilakukan OBE ya udah kan 0 semua. Kemudian kita lanjut ke baris selanjutnya. Di atas satu utama harus 0 semua. Berarti yang min 2 ini harus kita ubah jadi 0 menggunakan OBE. Sehingga kita bisa mendapatkan bentuk echelon baris yang tereduksi. Dari sini kita tidak perlu melakukan substitusi lagi karena kita sudah dapat nilai X-nya 1, Y-nya min 1, dan Z-nya sama dengan 2 gitu ya. Jadi kalau untuk yang Gauss itu dari sini ya arahnya ke sini. Kemudian kalau lanjut ke Gauss-Jordan berarti dari yang paling bawah ini, satu utama paling bawah ke atas lagi gitu ya. Prosesnya seperti itu. Ya, jadi ini ya untuk eliminasi Gauss-Jordan. Ini ada soal, silakan coba dikerjakan dan tuliskan jawabannya di komentar ya. Nah, mungkin kita akan bahas di video gitu ya untuk penyelesaian kasus ini. Terima kasih.